Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teorema Fermat. Teorema Fermat ini merupakan bagian materi dari mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Dr. Navaliosi SSI MPD. Sebelum mulai materi, perkenalkan saya Deni Nur Amelina dengan NIM 22252300006 kelas 3B jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Terdapat 3 tujuan pembelajaran setelah mempelajari teorema Fermat. Yang pertama, memahami sejarah teorema Fermat. Yang kedua, memahami teorema 6.1 dan 6.2 dalam teorema Fermat. Yang ketiga, mengaplikasikan teorema 6.1 dan 6.2 pada contoh soal. Terdapat 4 pokok bahasan dalam teorema Fermat. Yang pertama, sejarah, kedua, teorema, ketiga, contoh soal, keempat, latihan soal. Pertama, kita akan membahas sejarah teorema Fermat. Foto tersebut merupakan Pierre de Fermat. Pierre de Fermat merupakan seorang pengacara dan matematikawan amatir. Dikenal sering menuliskan catatan di pinggir buku-bukunya. Salah satu catatan tersebut menjadi sangat terkenal dan disebut sebagai kalimat terakhir Fermat. Disebut kalimat terakhir bukan karena terakhir diterbitkan, tetapi karena terakhir dibuat. Pierre de Fermat pertama kali mengungkapkan teoremanya dalam sebuah surat bertanggal 18 Oktober 1640 kepada sahabat sekaligus orang kepercayaannya, yaitu Frenicle de Bessy. Pernyataan Fermat ini menjadi dasar dari teorema Fermat itu sendiri yang berbunyi, jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat apapun yang tidak habis dibagi P, maka A pangkat P-1 dikurangi 1 habis dibagi P. Penjelasan terkait pernyataan sebelumnya yaitu, dalam notasi aritmetika modular, relasi ini dinyatakan sebagai A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Jika A tidak habis dibagi dengan P, maka teorema Fermat setara dengan pernyataan bahwa A pangkat P-1 dikurangi 1 adalah kelipatan P, atau dalam persamaan, A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Pembahasan selanjutnya yaitu teorema 6.1 yang berbunyi, jika FPBA dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, sampai M-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, sampai M-1. Berikut pembuktian teorema 6.1. Perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A, sampai M-1A. Kita sebut barisan 1. Bilangan-bilangan pada barisan ini tidak ada satupun yang kongruen modulo M dengan 0. Selanjutnya, kita harus membuktikan bahwa bilangan-bilangan atau suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, sampai M-1. Andaikan ada 2 suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M, misalnya RA kongruen dengan SA modulo M dengan R lebih dari sama dengan 1 kurang dari S, dan S lebih dari R kurang dari sama dengan M. Karena FPBA dan M sama dengan 1, maka kita dapat menghilangkan A dari kongruen itu, sehingga diperoleh R kongruen dengan S modulo M. Tetapi karena RA dan SA adalah suku-suku dari barisan 1, maka R dan S adalah residu-residu terkecil modulo M, sehingga R sama dengan S. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa R lebih dari sama dengan 1 kurang dari S, dan S lebih dari R kurang dari sama dengan M. Maka pengandaian tersebut tidak benar, jadi tidak ada 2 suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M. Ini berarti bahwa suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, sampai M-1. Berikut contoh soal dari teorema 6.1. Berapakah sisa pembagian 314 pangkat 159 dibagi 7? Penyelesaiannya, 314 kongruen dengan negatif 1 modulo 7. Selanjutnya kita masukkan pangkat 159 sehingga didapatkan 314 pangkat 159 kongruen dengan negatif 1 pangkat 159 modulo 7. Kita ketahui bahwa negatif 1 dipangkatkan 159 hasilnya negatif 1, sehingga didapatkan 314 pangkat 159 kongruen dengan negatif 1 modulo 7. Karena kita tahu sisa tidak boleh negatif, maka negatif 1 ditambahkan dengan 7, sehingga didapatkan 314 pangkat 159 kongruen dengan 6 modulo 7.
Jadi, 314 pangkat 159 dibagi 7, sisanya 6. Pembahasan selanjutnya yaitu teorema 6.2 atau teorema Fermat, yang berbunyi, jika P suatu bilangan prima dan FPB dari A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Pembuktian dari teorema 6.2 atau teorema Fermat sebagai berikut. Ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A, sedemikian sehingga FPB A dan P sama dengan 1. Maka, menurut teorema 6.1, residu-residu terkecil dari barisan A, 2A, 3A sampai P-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai P-1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga, yaitu A kali 2A kali 3A sampai dikali P-1A, kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dikali P-1 modulo P. Setelah disederhanakan, sehingga didapatkan A pangkat P-1 dikalikan 1 kali 2 kali 3 sampai dikali P-1 kongruen dengan Q dikali P-1 modulo P. Setelah disederhanakan, sehingga didapatkan A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial, kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Karena P dan P-1 faktorial saling prima, maka kita dapat menghilangkan P-1 faktorial dari kekongruenan terakhir ini, sehingga diperoleh A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Berikut contoh soal teorema 6.2. Tunjukkan bahwa 2 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Penyelesaiannya, diketahui bahwa P sama dengan 7 adalah bilangan prima dan A sama dengan 2. Jelas bahwa FPB 2 dan 7 sama dengan 1. Berdasarkan teorema Fermat, kita dapat menyatakan A pangkat P-1 sama dengan 2 pangkat 7-1 sama dengan 2 pangkat 6. Menurut teorema Fermat, 2 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Kita akan menghitung 2 pangkat 6 modulo 7. Awalnya kita hitung 2 pangkat 2 kongruen dengan 4 modulo 7. Maksudnya di sini sisanya 4. Selanjutnya kita hitung 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16 kongruen dengan 2 modulo 7. Maksudnya sisanya 2. Selanjutnya kita hitung 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Kita ketahui 2 pangkat 4 sisanya 2 dan 2 pangkat 2 sisanya 4. Sehingga didapatkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kongruen dengan 1 modulo 7. Jadi, terbukti bahwa 2 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Untuk melatih pemahaman kalian mengenai teorema Fermat, silakan kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, berapakah sisa pembagian 314 pangkat 162 dibagi 163? Yang kedua, jika FPB A dan 35 sama dengan 1, tunjukkan bahwa A pangkat 12 kongruen dengan 1 modulo 35. Sekian video pembahasan kita mengenai teorema Fermat. Semoga video tadi dapat menambah pengetahuan kalian mengenai teorema Fermat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.